Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Syifa. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Efektivitas Sosial Media untuk Berdakwah di Kalangan Milenial. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Nur Khoiro Siregar PhD dan kepada Ibu Dewi Anggreni PhD selaku dosen pembina dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Nah, di sini yang akan saya paparkan pertama itu tentang latar belakang masalahnya. Itu media sosial saat ini menjadi suatu hal yang sangat diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Hal tersebut dikarenakan karakteristik dari sosial media yang sangat mudah digunakan. Selain itu, sosial media juga dapat mempermudah proses komunikasi yang dilakukan oleh manusia dalam bentuk apapun, misalnya lisan, radio, maupun bentuk lainnya. Perkembangan sosial media yang tidak bisa dibendung memunculkan kekhawatiran tersendiri lantaran melihat dampak negatif yang ditimbulkan oleh sosial media itu tersendiri. Ketua Pokja Cyber MUI, Tobib Al-Asyar, menyebutkan bahwa ada 6 efek negatif sosial media terhadap literasi keislaman. Melihat perkembangan sosial media saat ini sangat disayangkan ketika kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Maka dari itu, tidak sedikit orang-orang yang memanfaatkan sosial media ini, salah satunya untuk berdakwah. Karena pada saat ini, berdakwah melalui sosial media banyak yang digemari orang-orang. Selanjutnya, ada pun tokoh agama atau ustadz yang telah menggunakan sosial media ini untuk berdakwah. Yang pertama ada Ustadz Syam El-Marushi, yang kedua ada Ustadz Abdul Somad, dan yang ketiga ada Ustadz Hanan Attaqi. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Masalah yang pertama adalah masih banyak masyarakat yang mengalami krisis identitas keagamaan. Yang kedua ada masyarakat lebih cepat terkena hoax. Yang ketiga, minimnya literasi kitab di kalangan masyarakat. Yang keempat, perubahan sikap pada kaum milenial karena kecanduan sosial media. Yang kelima, adanya efek negatif terhadap kaum milenial akibat kecanduan sosial media. Dan saya mengambil satu rumusan masalah, yaitu bagaimana efektivitas sosial media untuk berdakwah di kalangan milenial. Nah, di sini pengertian dari sosial media. Media sosial adalah suatu platform yang menyediakan fasilitas untuk segala aktivitas seperti berkomunikasi antara satu dengan yang lain, memberikan atau mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah. ML Ken mendeskripsikan sosial media sebagai bentuk media komunikasi interaktif yang memungkinkan terjadi interaksi dua arah atau lebih dan umpan balik. Adapun sosial media yang banyak digunakan oleh masyarakat diantaranya ada Instagram, YouTube, dan TikTok. Sejarah sosial media dimulai pada tahun 1970-an, yaitu saat ditemukannya papan buletin untuk menghubungkan suatu orang dengan orang yang lainnya melalui surat elektronik atau mengunggah dan mengunduh perangkat lunak. Berdasarkan The History of Social Networking di situs Digital Trend, Live Journal atau blog pada tahun 1999, Rise tahun 2001, Friends tahun 2003, 2004 ada Mark Zuckerberg mengeluarkan Facebook. Instagram secara umum bisa diartikan sebagai aplikasi yang bisa digunakan untuk berbagi video, foto dalam sebuah jejaring sosial. Memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dan video dan menambahkan filter untuk menambah kesan menarik pada foto. Instagram dirilis pada 6 Oktober 2010 oleh perusahaan Brumch yang dikembangkan oleh Kevin Systrom dan Mike Ringer. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak fitur-fitur yang ditawarkan oleh Instagram, yang pada akhirnya sampai saat sekarang ini Instagram masih salah satu sosial media terpopuler di semua kalangan. Selanjutnya, YouTube merupakan situs web di mana kita atau pengguna YouTube bisa menonton, menyimpan, dan membagikan video ke seluruh penjuru dunia atau publik. YouTube juga bisa menjadikan sarana berbagi video, mulai dari video pendek, tutorial, edukasi, dan video-video menarik lainnya. YouTube ini dikembangkan oleh 3 remaja, tapi awalnya bernama TuneIn Hookup. Dan karena tidak ada yang tertarik dengan apa yang mereka buat, akhirnya dikembangkanlah dan diganti menjadi YouTube. Nah, karena banyaknya fitur-fitur menarik yang tiap tahunnya terus dikembangkan, yang menyebabkan YouTube merupakan salah satu sosial media juga yang banyak diminati oleh masyarakat. TikTok adalah jejaring sosial media di mana pengguna bisa membuat, mengedit, dan mengunggah video pendek yang sudah dibuat. TikTok dirilis oleh seseorang pengusaha yang bernama Zhang Yimin, asal Tiongkok pada tahun 2016. TikTok merupakan salah satu sosial media yang perkembangannya sangat cepat di dunia. Fitur-fitur yang disajikan juga menjadikan sosial media terpopuler di dunia, khususnya di kalangan anak muda.
Dakwah adalah hal yang wajib. Surat ayat Al-Imran yang berisi Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, menurut bahasa, dakwah bisa diartikan sebagai menyeru, mengajak, menasehati, dan melayani. Dalam Al-Quran, kata dakwah hampir sama dengan tablik, nasihat, tarbiyah, tabsyir, dan tanzir. Secara etmologi, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u, yang bisa diartikan mengajak dan menyeru. Menurut Ali Mahfuz, dakwah adalah mengajak atau mendorong seseorang untuk berbuat atau melakukan hal baik sesuai syariat Islam atau sesuai petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam dari dakwah. Yang pertama itu adalah dakwah fardiyah, dakwah yang sedikit jamaahnya dan tanpa persiapan. Jadi dakwah fardiyah ini, misalnya kita lagi bersama teman kita dan teman kita ini melakukan kesalahan, misalnya seperti minum berdiri atau makan berdiri. Nah, kita bisa menegurnya dan itu termasuk dakwah fardiyah. Dan ada yang kedua, ada dakwah ammah, dakwah yang disampaikan melalui lisan oleh seseorang dai dan didengarkan oleh sekelompok mad'u. Yang ketiga ada dakwah bilisan, dakwah langsung melalui lisan dengan berinteraksi langsung antara dai dan mad'u melalui tanya jawab. Dan yang terakhir ada dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah ini lebih mengerti mad'u dan tanpa adanya paksaan. Misalnya ada seseorang yang benar-benar pengen mendengarkan suatu ceramah gitu, dan itu bisa dinamakan dakwah bil hikmah. Selanjutnya ada media dakwah. Wardi Bahtiar dan Samsul Munir menjelaskan bahwa media dakwah adalah suatu perantara yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada mad'u. Ada dua jenis media dakwah, yaitu media massa, digunakan kepada mad'u dengan jumlah banyak dan dari belahan dunia. Jadi lewat media massa, misalnya seperti Zoom, Google Meet, dan media massa lainnya. Media non-massa ini tidak bersifat massal dan hanya orang-orang tertentu, misalnya seperti di majelis atau di kelompok-kelompok pengajian lainnya. Nah, ada juga fungsi media dakwah. Yang pertama ada menyiarkan pesan dakwah informasi agar para mad'u bisa mendengarkan sebuah pesan dakwah atau sebuah informasi yang telah disampaikan oleh dai. Mendidik. Konteks mendidik di sini adalah ketika seorang dai menyampaikan pesan dakwah kepada mad'u. Jadi itu konteks mendidiknya. Dan yang terakhir ada menghibur, agar mad'u tidak merasa bosan ketika mendengarkan ceramah. Jadi seorang dai itu bisa memainkan narasi atau memainkan mimik agar mad'u tidak bosan mendengarkan ceramah kita. Nah, yang selanjutnya ada pesan dakwah. Pesan dakwah ialah isi ceramah yang nantinya akan disampaikan atau dijelaskan oleh seseorang dai kepada mad'u. Jenis-jenis pesan dakwah ada ayat-ayat Al-Quran, hadis sahih, pendapat para sahabat Rasulullah SAW, pendapat para ulama, kisah dari pengalaman yang teladan, berita dan peristiwa, karya sastra, dan karya seni. Selanjutnya ada Instagram sebagai media dakwah. Instagram merupakan sosial media yang sangat digemari banyak orang. Instagram juga bisa menyebarluaskan informasi apapun kepada halayak dengan waktu yang sangat cepat. Maka dari itu, sangat disayangkan jika para dai atau para pendakwah tidak memanfaatkan sosial media Instagram untuk berdakwah. Karena ada juga kelebihan dari Instagram, yaitu bisa menyebar luas ke seluruh dunia dengan waktu yang cepat. Penggunaan internet semakin banyak dan sangat memungkinkan pesan dakwah akan bisa dilihat oleh lebih banyak orang. Dakwah melalui sosial media kini telah menjadi pilihan masyarakat. Dan yang keempat ada cara penyampaian yang kreatif di sosial media bisa lebih cepat tersebar. Selanjutnya ada YouTube sebagai media dakwah. YouTube adalah sosial media berbagi video nomor 1 di dunia, jadi sangat amat memungkinkan jika seorang pendakwah menyampaikan pesan dakwah melalui YouTube. Dalam dunia dakwah, di zaman teknologi modern saat ini, pastinya para dai dan umat Islam dituntut untuk bisa menyeimbangkan pesatnya perkembangan teknologi dakwah saat ini. Maka dari itu, perlukan kreativitas untuk menyampaikan sesuatu dakwah tersebut dengan teknologi. Adapun beberapa ustadz yang saya kutip di sini ada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Riza Muhammad, Ustadz Syekh Ali Jaber, almarhum Syekh Ali Jaber, Ustadz Hanan Ataki, dan yang terakhir ada Ustadz Adi Hidayat. Selanjutnya ada TikTok sebagai media dakwah. Konsep dari Al-Islamu Sholih
lizama wa makan, yang artinya Islam sesuai kondisi waktu dan tempat, merupakan prinsip para dai dalam mengembangkan tugas sucinya untuk berdakwah. Tidak hanya memahami ilmu agama, tetapi juga memahami yang sedang tren di masyarakat. Salah satunya adalah TikTok. Adapun beberapa dai yang berdakwah melalui TikTok. Itu yang pertama ada Husain Basyaiban, yang kedua ada Syam El Marsyuri, yang ketiga ada Hamzali Abradiznezat. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang penulis pakai adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data dan sumber data yang dipakai oleh penulis adalah jurnal, berita, dan video-video dakwah. Sumber data premiernya dari hasil wawancara. Sumber data yang diambil oleh penulis dari mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun, program studi KPI 2020. Nah, di sini teknik dan prosedur pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu di sini ada fishbone yang telah saya buat atau yang telah penulis buat. Ada metodologinya, ada kualitatif, sintesis, teknik coding, ada time-nya, Oktober sampai Maret, indikatornya sosial media untuk berdakwah, TikTok, Instagram, dan YouTube. Kolek datanya ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Respondennya ada Universitas Ibnu Khaldun, Fakultas Agama Islam. Respon location-nya ada 16 student, mahasiswa KPI 5C 2020. Dan di sini juga saya telah menjadikan tabel indikator, yaitu indikatornya adalah sosial media, Instagram, YouTube, TikTok, dakwah, sosial media untuk berdakwah dan dakwah. Dan di sini juga ada tabel indikator wawancara, yang dimana ada perencanaan, tersusun secara sistematis, dan perilaku. Dan sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.